bukan season 3. Kingdom Ascent of the North ini merupakan film atau episode spesial yang dikeluarkan untuk memuaskan hati para penggemar Kingdom series. Karena season 3-nya sendiri sampai saat ini masih belum jelas bagaimana kelanjutannya. Tapi menurut Mimin dan beberapa fans dari Kingdom series ini, season 3 pasti akan ada dan mungkin di tahun depan atau paruh pertama pada tahun 2023 nanti. Sang penulis drama ini sendiri pernah mengatakan kalau dirinya akan sangat antusias untuk menggarap season 3 nantinya. Apalagi walaupun Kingdom Ascent of the North ini sudah tayang, masih ada beberapa plot misteri dari ending season 2 yang belum terjawab dan pasti akan menjadi sumber cerita yang menarik nantinya untuk season 3, iya kan? Ngomongin episode spesial Kingdom Ascent of the North ini, kalian akan dibawa ke dalam perasaan kesal dan kemarahan dari rasa sakit yang sangat-sangat amat menyakitkan dari sang tokoh utamanya, yakni Ascent yang diperankan oleh Jun Ji Hyun. Rasa sakit itu bercampur aduk dari mulai rasa kehilangan, dibohongi, dikhianati, sampai dimanfaatkan, sampai membuat Mimin secara pribadi ini ketika menontonnya menjadi memaklumi tindakan jahat yang pada akhirnya dilakukan oleh Ascent ini. Yang padahal ternyata dia adalah sumber dari kekacauan dan bencana yang ada pada Kingdom Season 1 dan Season 2. Dan hadirnya perasaan tersebut menandakan kalau sang penulis ini berhasil menepati janjinya kalau pada episode spesial ini dan mungkin season 3-nya nanti yang disajikan adalah rasa amarah. Hal ini juga didukung tentunya oleh kualitas pemerannya Jun Ji Hyun yang berakting sangat baik. Dia mampu mengekspresikan luapan emosi-emosi tersebut ke dalam perasaan kosong. Kenapa kosong? Kosong ini Mimin artikan sebagai ungkapan di mana kalian sudah capek disakiti, udah capek dibohongi, dan udah capek dalam segala hal, hingga hati kalian tuh rasanya udah be aja, udah hampa gitulah ya, atau kosong. Udah gak peduli lagi dengan semuanya. Dan itu tersorot jelas dari raut wajah Jun Ji Hyun ketika memerankan karakter Ascent ini. Sekarang kita masuk ke sedikit ceritanya. Dan yang belum nonton, hati-hati, pembahasan selanjutnya adalah spoiler konten. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Episode spesial ini dibuka dengan teks narasi penjelasan, di mana kalian harus benar-benar ingat dengan isinya. Karena narasi ini nantinya membuat kalian mengerti konflik apa yang terjadi pada keseluruhan dramanya, seperti nama-nama suku dan juga wilayah. Narasi ini menceritakan kalau setelah pertempuran dengan Jepang yang membuat Chosun Selatan hancur dan wilayah utaranya menjadi was-was, rakyat dari suku Jurchen di dataran Manchuria mulai berkumpul di lembah Sungai Pajo. Nah, Pajo ini merupakan sebuah tempat di lereng pegunungan yang tanahnya sangat subur hingga ditumbuhi banyak tanaman obat seperti ginseng. Lalu rakyat suku Jurchen ini berada di bawah naungan pemerintahan Pajowi yang terkenal agresif dan juga kuat. Hingga beredar rumor dalam kerajaan Korea Chosun bahwa jika 10.000 rakyat suku Jurchen ini berkumpul, maka mereka tidak terkalahkan. Dan rumor ini pada akhirnya menjadi momok yang sangat-sangat ditakuti oleh para petinggi kerajaan Chosun, yang akhirnya mereka ini mengumpulkan dan merekrut sebagian kecil rakyat Jurchen untuk menjadi mata-mata sukunya sendiri. Dan mereka ini dinamakan dengan Joyan. Dan mereka melakukannya dengan imbalan tempat tinggal di tanah yang dikuasai oleh Chosun. Tapi hal buruknya, para pengkhianat sukunya ini akhirnya tidak diakui sukunya sendiri, bahkan tidak diakui oleh Chosun yang mempekerjakan mereka sebagai mata-mata. Konflik drama ini dimulai dengan ditemukannya mayat dari suku Jurchen di sebuah lembah Pesagon atau lembah dekat dengan Pajo. Dan setelah diusut oleh petinggi Chosun bernama Chirok, ternyata pelakunya adalah Choi Bomil yang saat itu gila harta dan ingin menguasai lembah Pesagon yang memiliki tanaman obat ginseng melimpah. Nah, buat kalian yang lupa siapa itu Choi Bomil, dia adalah anak dari Menteri Choi Hakju dari klan Cho yang juga kakak dari Ibu Ratu, ibu tiri dari tokoh utama kita, Pangeran Lichang. Dan klan Choi ini memang terkenal sebagai penjahat picik, di mana dia mencoba mengkudeta Pangeran Lichang pada season 1 dan season 2.
Jadi tidak heran kalau dia menjadi sumber masalah pada seri Asin of the North ini. Di sisi lain, kita ditunjukkan Asin kecil bersama ayahnya yang menjadi kepala keluarga di desanya. Kehidupan mereka sangatlah miskin dan tidak layak, bahkan penduduk Chosun sendiri menganggap mereka sebagai kaum marginal. Padahal Jurchen di desa Asin tinggal adalah orang-orang yang super loyal kepada kerajaan saat itu. Lalu yang lebih kenesnya lagi, walaupun seroyal-royalnya mereka kepada kerajaan, mereka masih tidak dianggap sebagai penduduk Chosun. Asin pun menjadi geram dengan hal itu, tapi tidak dengan ayahnya yang masih setia, berharap kerajaan sadar dengan betapa pentingnya suku Jurchen di desanya untuk kerajaan. Sampai akhirnya ayahnya yang bernama Tahap ini diperintah menjadi mata-mata untuk menyebarkan rumor kepada Pajowi kalau 15 orang Jurchen yang mati oleh Choildo disebabkan oleh terkaman harimau. Ini dilakukan agar suku Jurchen di Pajowi tidak membalaskan dendam dan tidak terjadi perang besar yang melibatkan 10.000 tentara Pajowi yang mampu mengalahkan Chosun. Tapi sayang, kali itu misinya gagal dan akhirnya Tahap pun ditangkap dan dibunuh oleh Pajowi. Tentara Chosun yang tak ingin terjadi perang besar bersandiwara menangkap harimau di hutan yang katanya sebagai dalang tewasnya suku Jurchen. Tentara Pajowi pun memata-matai misi tersebut sambil mencari jenazah dari saudaranya yang hilang. Dan walaupun benar ada harimau ganas di sana, mereka tetap tahu kalau pelaku pembunuhan 15 orang saudaranya adalah tentara. Karena jika harimau pelakunya, pasti mayat atau tulang belulang saudaranya ditemukan di sana. Lalu Shin langsung melompat ke hari di mana hari tersebut adalah hari pembantaian dari suku Jurchen di desanya Asin tinggal. Seluruh desa dibantai dan hanya tersisa Asin saja yang memang sedang tidak berada di desa. Asin pun berlari untuk meminta bantuan kepada bala tentara Chosun untuk membalaskan dendamnya. Dia tidak peduli selama apapun proses persiapan perangnya asalkan bisa membalas dendam. Tapi sayang, Chirok selaku petinggi militer di sana terus mengiyakan permohonan dari Asin tersebut tanpa pernah mengerahkan pasukan kepada Pajowi. Dan Asin terus-menerus menunggu Chirok menepati janjinya dengan tinggal di kamp militer bersama ribuan tentara pria. Nah, bukannya kasihan dengan anak gadis lucu, Chirok malah membiarkan Asin tinggal di kandang babi yang bau dan sempit. Kehidupan miris ini pun mulai ia jalani, di mana Asin layaknya seperti babu di kamp para tentara tersebut. Dari mulai membersihkan kotoran sampai mencuci pakaian para tentara. Dan yang lebih menyayat hati ialah Asin ini dijadikan budak seks para tentara Chosun selama bertahun-tahun. Nyes banget bukan? Bertahun-tahun berlalu, berkat latihannya dalam memanah dan bertarung secara otodidak, Asin selalu ditugaskan untuk menjadi mata-mata suku Jurchen di Pajowi sama seperti ayahnya. Sampai akhirnya ternyata saat dia sedang mendatangi desa di Pajowi, ia menemukan ayahnya masih hidup. Dan bukannya merasa senang, Asin malah semakin sedih dan sakit hatinya karena ayahnya disiksa seumur hidupnya dengan dirantai, bahkan tangan kakinya dipotong semua. Tahap yang sudah tak tahan dengan siksaan itu pun meminta Asin untuk membunuhnya saja, dan Asin pun dengan berat hati membebaskan ayahnya dari siksaan itu. Tidak lupa, Asin pun membakar desa itu sebagai tempat kremasi dari ayahnya. Kemudian Asin pulang ke kamp tentara Chosun mencari berkas catatan, di mana dia akhirnya menemukan fakta bahwa sebenarnya desanya dibantai Pajowi karena ulah dari petinggi Chirok. Saat itu, untuk mencegah terjadinya perang besar antara Jurchen Pajowi dengan Chosun, akhirnya Chirok memfitnah kalau Jurchen yang tinggal di desanya Asin adalah pelaku pembunuhan dari 15 orang Jurchen Pajowi, alias membunuh saudara sukunya sendiri. Dan akhirnya ini menyebabkan tewasnya seluruh desa di desanya Asin. Karena sudah merasa hampa oleh sakit hati dan pengkhianatan, akhirnya Asin merencanakan balas dendam baik kepada Pajowi maupun Chosun. Asin yang sedari kecil tahu cara menghidupkan orang mati lewat tulisan di altar kuil, mulai membunuh salah satu tentara Chosun lalu membuatnya menjadi zombie. Dan bagai efek domino, virus ini pun mulai menyebar hingga ke seluruh kamp tentara dan menyebabkan kekacauan besar di sana.
Bahkan tentara yang tersisa dan mencoba untuk menyelamatkan diri harus tewas lagi dipanah oleh Asin yang menunggu mereka di pintu gerbang. Dan akhirnya dalam waktu 1 malam, Asin mampu membantai seluruh bala tentara di sana dengan mengubahnya sebagai zombie. Esok paginya, Asin akhirnya pulang ke desanya dengan membawa seorang tentara yang masih hidup. Dan ternyata orang tersebut akan diberikannya kepada para zombie untuk dimakan. Dan di mana para zombie itu adalah ibu, saudara, dan masyarakat desanya yang diubah menjadi zombie olehnya. Karena Asin ini tak rela jika ia kehilangan orang-orang yang ia cintai. Di akhir drama ini, kita diberikan plot twist yang nantinya akan nyambung ke Kingdom Season 1, di mana Asin ini ternyata menyarankan tabib kerajaan untuk menghidupkan raja yang sudah mati dengan ramuan tanaman zombie. Jadi pada dasarnya, sumber kekacauan zombie pada Season 1 dan Season 2 juga didalangi oleh Asin ini. Sebenarnya, apa yang dilakukan Asin ini juga dapat kita mengerti, karena rasa sakitnya dapat kita rasakan. Tapi sayangnya, akibat sakit hati ini, Asin membalas dendam kepada semua orang, yang padahal penyebab utamanya mungkin adalah Clan Cue. Mungkin nantinya pada season 3, Asin ini akan sadar kesalahannya, kalau dia tahu musuh sebenarnya, di mana musuhnya dan musuh Pangeran Lichang adalah orang yang sama. Jadi sebenarnya keluarga inti kerajaan, terutama Lichang, tidak memiliki masalah apapun dengannya. Dan Clan Cue sendiri sudah musnah karena Beildo sudah dipenggal kepalanya oleh Pangeran Lichang, begitupun yang lainnya. Atau bisa jadi di season 3 nanti, Asin sudah mengetahui kalau dalangnya adalah Clan Cue, dan dia berniat membalas dendam kepada Clan Cue yang tersisa, yakni putra mahkota adik tiri dari Lichang. Yang padahal putra mahkota ini bukan anak asli dari Clan Cue, dan Lichang nantinya akan berusaha meluruskan salah paham tersebut. Sekian video kita hari ini ya. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mincampedia. Saya Mimin Chandra Montamit. See you, sahabat Mincampedia.